Mutiara Pagi Persembahan RRI Manado. Wabarakatuh, pendengar, teman berdua dan juga sahabat budaya, kembali lagi berjumpa dengan saya Jihan Umar di Mutiara Pagi, Jumat 13 Februari 2026. Tentunya seperti biasa juga saya tidak sendiri. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi Bersama wabarakatuh. Umi Sida ya, kita Iya, akan berbincang-bincang mengenai persiapan diri dan keluarga menyambut bulan suci Ramadan. Masya Allah. Tapi sebelumnya mau tanya dulu, bagaimana Umi kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita berharap semua pencinta Mutiara Pagi ini insya Allah mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, langsung saja kita mulai. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin pendengar ada yang punya pertanyaan, di hold dulu karena kita akan mendengarkan tausiah singkat dari Umi Sida. Dipersilakan Umi. Baik, terima kasih Nak Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama saya mengajak kepada kita semua untuk menaikkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah hari ini Nak Jihan kita berada di Jumat terakhir bulan Sya'ban. Insyaallah tinggal menghitung beberapa hari lagi ke depan kita sudah berada di gerbang Ramadan. Tentunya kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan kesehatan, keafiatan lahir batin kepada kita, Allah berikan kepada kita pintu maunah, pintu berkah, ampunan, sehingga dan juga kita berharap kita sehat walafiat ya, panjang umur, diberikan umur yang berkah, sehingga dalam menyambut bulan suci Ramadan kita dalam keadaan siap lahir batin. Amin ya rabbal alamin. Kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan syafaatnya kita dapatkan baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, kali ini spesial temanya ya, yaitu mempersiapkan diri dan keluarga menyambut bulan suci Ramadan. Kita tahu namanya persiapan itu berarti ada yang dari hal yang kecil hingga akhirnya pada tempat atau hal yang besar, sampai pada akhirnya kita ingin mencapai hasil perjuangan daripada persiapan itu ada nilai positifnya. Contoh saja, kita mau ke kantor tentunya harus persiapan. Ada apa saja yang harus kita bawa. Kita mau menyeberang lautan, kita harus ada persiapan. Setidaknya persiapan itu yang disebut paling sensitif adalah bekal. Siapa yang sudah menyiapkan persiapan dengan bekal, maka orang ini sudah pasti tahu persis langkah berikutnya apa. Tapi ada di antara kita yang tahu pergi ya pergi gitu ya. Kalau dia mau suka kemana langsung tiba-tiba gitu, tanpa ada persiapan-persiapan tertentu. Bahkan bekal sendiri tidak ada dalam benaknya, tidak ada persiapan itu. Pada akhirnya ketika dia sampai di tempat tujuan, lapar ada, haus, dahaga ada, kemudian mungkin kehujanan, mungkin kepanasan, mungkin dia penat dan lain sebagainya. Yang dia butuhkan itu tidak ada karena tidak dipersiapkan. Ya. Yang paling sensitif, katakan bukanlah di bulan suci Ramadan. Dalam 11 bulan dia mengolah kehidupannya, itu tidak ada yang dia persiapkan. Hingga pada saatnya dia mau menyambut bulan suci Ramadan, dia panik. Kata temannya yang non muslim ya, sekantoran seruangan itu, dia bilang, hey fulan and fulani, kamu nanti ndak lama lagi ternyata sudah masuk bulan suci Ramadan ya. Iya nih, aduh, ndak mau minum lagi, ndak mau makan lagi, ada beban di dalam pikirannya.
Karena memang 11 bulan dia tidak pernah ada persiapan demi sedikit untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ini bukan lagi keliru tapi salah. Tidak ada persiapan sama sekali. Sama seperti nasihat para ulama, nasihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat seorang ayah dan ibunya. Ada genggaman di dalam tangan kita ini, ada genggaman yang memberikan manfaat pada saat kita nanti menuju kepada kematian. Itu mungkin terlalu jauh. Hal yang kecil yang kita hadapi. Tapi harus diingat juga bahwa kematian itu pasti. Kematian itu adalah pintu. Kita pasti menuju ke sana. Nah, tentunya kalau sudah berbicara tentang kematian saja kita harus menyiapkan apa yang harus menjadi bekal kita. Berarti menuju ke Ramadan adalah pintu berkah, pintu maunah, pintu segala macam ibadah yang nanti bakal dikabulkan oleh Allah semua doa kita. Pendekatan kita lahir batin itu memang benar-benar ada di bulan suci Ramadan. Kenapa tidak ada persiapan itu? Masya Allah. Oleh karena itu pemirsa di mana saja berada, diri kita tidak akan mungkin cuma diri kita yang mempersiapkan diri. Ya Allah, dari bulan Rajab ya, Rajab saya sudah mulai tingkatkan. Ada puasa sunnah saya, ada salat sunnah saya, ada salat malam, lail dijaga, sedekah dijaga, tutur kata dijaga, pendengaran dijaga, semua dijaga dari bulan Ramadan, dari bulan Rajab. Ada teman dekat dia tanya, kenapa? Kok kayak kelihatan alim gitu ya? Dia jawabannya enteng dan itu masuk di akal. Oh iya, ini kan sudah bulan Rajab. Sesudah Rajab itu Sya'ban. Sya'ban itu bakal akan masuk kepada bulan Ramadan. Saya ingin di bulan Ramadan itu saya suci, bersih, saya siap menerima apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Saya ingin sekali memang benar-benar begitu masuk di bulan malam pertama syahur, saya jauh daripada maksiat, saya jauh daripada kata bohong, saya jauh daripada segala macam hal yang dilarang Allah. Tidak mungkin seorang ibu hanya berhajat dirinya. Tidak mungkin seorang ayah hanya berhajat atau berniat pada dirinya. Tidak mungkin. Pasti dia ingin niatkan untuk seluruh keluarganya. Apalagi katakanlah kita seorang perempuan, ya Jihan ya. Ibu itu kalau mengangkat tangan, ya Allah, pengennya itu tidak mau beranjak dari di atas sejadahnya. Meminta satu persatu anaknya yang jauh, anaknya yang dekat, anaknya yang ada dalam rumah, semua dimintakan. Dia tidak pernah meminta kepada Allah dengan pilihan-pilihan anak aku si fulan yang kurang ajar, yang tidak sopan, yang tidak pernah menghargai aku. Ya Allah, aku sudah melahirkan. Tidak ada kata-kata itu di hadapan doanya. Yang ada itu Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa tidak akan pernah lepas dari mulut seorang ibu dan ayah. Tetap mendoakan anaknya sekalipun anaknya itu memang betul-betul jauh dari Allah. Tetap ibu pasti akan mendoakan sama, tidak akan pernah membeda-bedakan. Masya Allah. Belum juga doa seorang ayah. Ketika dia di kantor, mungkin kita tidak tahu. Kita di rumah atau kita berbeda tempat. Seorang ayah mendoakan. Dia ingin menjadi ayah ya, kepala rumah tangga yang amanah. Dia tidak mau agar supaya keluarganya itu kelihatan kelaparan. Dia tidak mau dengan rezeki yang dia terima itu ada rezeki yang tidak halal. Dia mau ya Allah sekalipun sedikit ya Allah beri hamba rezeki yang halal dan thayyibah. Kita tidak pernah mendengar doa itu. Tapi hakul yakin seorang ayah, seorang ibu, orang tua tidak akan pernah mendoakan dirinya. Dia pasti akan mendoakan keluarganya. Nah, inilah yang disebutkan sebagai persiapan diri dan keluarga kita dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan ini sangat mulia sekali. Bulan ini sangat mulia. Dan bulan ini dipilih bulannya, dipilih orangnya. Allah memanggil, menuju kepada Ramadan itu hanya orang yang beriman. Di dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang beriman. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Yang dipanggil itu orang beriman. Tidak Allah katakan ya ayuhannas, wahai semua manusia, tidak. Dipilih jihad. Orang yang beriman, Allah pilih bulannya. Bulan itu diwajibkan 1 bulan full itu hanya pada bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada yang sangat sensitif di bulan suci Ramadan itu. Doa dikabulkan Allah, tidak pernah ditolak. Kehusyuan kita itu dicatat. Bahkan dalam sebuah riwayat, iblis itu diikat. Tidak diperbolehkan oleh Allah untuk menggoda. Nah, inilah yang harus kita resapi. Sehingga apa? Dari semua yang kita ciptakan, sedekah kita jaga, tutur kata kita jaga, doa kita jaga, Al-Quran kita jaga. Untuk apa sebenarnya? La'allakum tattaqun. Agar supaya engkau bertakwa. Masya Allah, ini sebenarnya harus kita resapi semua bulan. Karena kita mau menuju kepada la'allakum tattaqun. 11 bulan yang Allah berikan kepada kita, kita siapkan diri kita dengan baik menuju kepada bulan suci Ramadan, tidak akan pernah ada beban. Tidak ada beban. Tabarakallah. Oleh karena itu pemirsa di mana saja berada, mari. Ini Jumat terakhir di bulan Sya'ban. Karena sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan suci Ramadan. Kita tidak mau bulan suci Ramadan kali ini datang dengan beban kepada kita. Harus dalam keadaan khusyuk dan menerima. Dan kita berdoa mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan yang sudah kita lewati. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin ini ya percakapan awal kita, dan insya Allah kita sambil menunggu ya para pemirsa yang menyimak kita di mana saja berada. Betul. Sebelumnya Jihan, kita minta maaf ya, minggu kemarin itu tidak tayang karena memang ada urusan mendadak ya Umi. Iya betul, ada urusan yang sangat mendadak sekali. Karena ada yang chat ke Umi, tunggu katanya kurang lebih 10 menitan di depan itu, tapi nggak ada. Iya, untuk sementara terima kasih. Jihan silakan. Baik, itu dia tadi tausiah singkat dari Umi Sida. Sangat benar-benar banyak sekali yang aku notice ya Umi ya, salah satunya persiapan, karena persiapan itu adalah hal yang penting. Tapi kalau misalnya tadi Umi kan bilang tentunya persiapan enggak luput dari sholat dan juga berdoa yang tidak pernah putus gitu ya. Bahkan tanpa persiapan di bulan Ramadan kita memang harus seperti itu. Tapi Umi kalau misalnya kita Jihan tanya, amalan-amalan seperti apa di luar sholat dan juga berdoa yang harus kita persiapan gitu ya menuju bulan Ramadan, ada nggak sih Umi? Ada, tentunya ada ya. Jangankan bulan Ramadan, selain dari bulan Ramadan juga tentunya ada. Itu yang disebutkan dengan persiapan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45, insyaallah mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilayyikal kitab wa aqimus shalah. Bacalah kitab Al-Quran yang aku turunkan kepadamu. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Kenapa? Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena orang yang melaksanakan salat, orang yang mendirikan salat pasti akan mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Ini saja itu jauh dalam itu maknanya. Berarti kalau kita pengen tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang, baca Al-Quran. Karena di situ semuanya ada. 114 surat, 30 juz. Semua Allah sudah cantumkan. Mana, hei orang yang beriman, lakukan ini karena engkau dipilih. Wahai sekalian manusia, dunia dan segala isinya ini hanyalah sebuah percobaan untuk kamu. Masya Allah. Itu semua dalam Al-Quran. Sehingga sampai berbicara tentang bagaimana dia menjaga hatinya, bagaimana dia menjaga hubungan dia dengan sesama manusia, bagaimana dia menjaga hubungannya dengan orang tuanya, bagaimana seorang anak harus mengabdi kepada ayah ibunya, bagaimana seorang ibu dan ayah tanggung jawab terhadap anaknya. Ini semua Allah sudah cantumkan di dalam Al-Quran. Maka kalau untuk tahu apa yang Allah perintahkan, dekat dengan Al-Quran.
Tidak hanya sekedar datang bulan Ramadan, baru kita mulai menyentuh Al-Quran, tadarusan dan lain sebagainya. Masya Allah, sempatkan diri. Kalau jadi pembiasaan, itu yang disebutkan persiapan. Itu yang disebutkan persiapan sayang. Dan juga tidak hanya sebagai persiapan. Dia juga termasuk amalan kecil. Sebelum sholat, kita persiapkan diri. Mungkin 2 menit sebelumnya kita qobliyah, sesudah qobliyah kita baca Al-Quran, lalu kemudian sambil menunggu, kalau memang berjamaah kita menunggu imamnya datang, lalu kemudian kita berjamaah. Sesudah itu ada yang ba'diyah, kita jangan buru-buru meninggalkan tempat sholat kita. Mungkin ada Al-Quran, kita baca, kalaupun itu hanya 1 ayat. Bahkan banyak candaan yang para ustadz yang mengatakan, baca walaupun 1 huruf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul adzim. Ini subakhil ini. Bagaimana dia mau tahu apa yang Allah perintahkan? Kikir, bakhil. Bagaimana dia mau tahu itu amanah yang Allah larang? Terhadap amalnya saja sendiri, dia tidak mau melakukan itu. Baru berharap, ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam syurgamu. Ya Allah. Jadi apa ya? Kita ini terlalu, kalau bahasa kasarnya, kita ini terlalu kasar di hadapan Allah. Kita ini terlalu manja dengan hidup yang Allah berikan. Umi itu paling, sedih. Kalau di waktu-waktu sholat, masih ada yang menggenggam handphone. Waktu sholat, orang tua tidak pernah mengajak anaknya. Waktu sholat, anaknya di saat azan, anaknya pun ikut berteriak, anaknya berkeliaran. Tidak ada orang tua yang peduli. Sedih loh Jihan. Artinya kesedihan itu Umi sering berpikir, ya Allah, doa untuk membawa keluarga menjadi hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat, itu sebenarnya letaknya di mana, gitu kan? Kadang ketakutan itu ada. Di saat menyaksikan seperti itu, Umi sering berpikir bahwa apakah nanti menjadi sebuah kenyataan di yaumil mahsyar nanti Allah akan memisahkan mana orang tua, mana anak, tidak saling kelihatan. Lalu kemudian kita mendengar cerita, kita mendengar dialog, kita mendengar tausiah para kiai, para mubalik yang sangat hebat-hebat. Di yaumil mahsyar nanti anaknya berteriak, ibunya mencari anaknya, suaminya mencari keluarganya. Ya Allah, sedih. Sehingga kita pengen itu dalam setiap doa, ya Allah, kumpulkan kami dalam syurgamu dengan keluarga yang utuh. Kita bisa membayangkan sama seperti kita masuk ke dalam rumah gitu kan. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melihat ke kanan, ada suami gitu ya. Kita masuk ke dalam rumah, alhamdulillah ada ayah, ada ibu. Kita pegang tangan, kita cium tangannya, minta ridhonya. Lalu kemudian begitu masuk ke ruang tengah, Masya Allah, anak-anak Umi pulang, Abi pulang gitu kan. Ayah, ibu, ada, Masya Allah, itu luar biasa. Jadi untuk persiapan yang tadi, itu tidak hanya pada bulan suci Ramadan. Semua sepanjang kehidupan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan kecil itu harus kita lakukan. Begitu datangnya bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita sudah siap untuk menuai. Bahkan lebih banyak lagi, ibarat pohon itu akarnya kita lebih berkuat lagi di bulan suci Ramadan. Tentunya mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Memang ini pembahasan yang cukup sensitif ya Umi ya, apalagi mengenai diri sendiri dan juga keluarga, apalagi banyak ya pemirsa kita ini banyak yang ibu yang punya anak jauh di rantau mungkin gitu ya Umi ya. Karena di sini juga ada pertanyaan nih Umi. Assalamualaikum Umi, maaf saya kirim pertanyaan lewat WhatsApp. Saya mau tanya apa saja yang harus saya lakukan menjelang Ramadan kepada anak-anak saya yang jauh di rantau, Masya Allah. Bagaimana ini nih, baru Umi? baru disentuh ya ternyata pertanyaannya. Iya. Untuk ibu yang bertanya tidak ada ini ya, tidak ada pengirim ya. Iya Umi. Iya.
Terima kasih, mungkin sementara lagi mengikuti siaran kita. Apa yang dilakukan di saat anak-anak jauh dari beliau? Doa ibu itu sepanjang kehidupan anaknya. Doa ibu itu tidak akan pernah tertolak. Doa ibu itu tidak akan pernah diungkapkan di hadapan Allah yang jelek-jelek. Seorang ibu akan memberikan doa semua tentang kebaikan anaknya. Apa yang harus saya lakukan di saat anak saya jauh? Ibu, hantarkan kebahagiaan anak ibu dengan doa-doa yang ikhlas dan tulus. Kalaupun dia pernah melakukan kesalahan kecil, misal ibu berharap handphone yang bunyi itu, notif WA-nya bunyi, berharap anakku yang jauh, mungkin dia WA, Assalamualaikum mama, mama apa kabar, hanya menyapa seperti itu aja. Kita menganggap anak itu ada di hadapan kita. Gitu ya Jihannya. Ternyata notif WA itu yang bunyi, ternyata bukan dia. Orang lain gitu. Agak sedikit kecut ya, agak sedikit merasa kecewa. Oh ternyata bukan anak aku. Tapi seorang ibu tidak akan pernah marah di saat itu. Masih ada tetap harapan dan doanya. Masih tetap bergulir, tetap berharap. Bunyi lagi. Handphonenya, panggilan masuk. Oh itu pasti anakku yang jauh di sana. Dipegang, oh ternyata bukan. Kecewa ada. Pasti iya. Tapi untuk mengatakan, kuda ngajar nih anak, kok ditunggu-tunggu, enggak bakalan. Harapan itu pasti tetap ada ya Bu ya. Pasti keinginan itu ada. Ibu yakin dan percaya panggilan yang berikut, notif WA yang bunyi, insya Allah itu pasti anak ibu. Nah di saat yang seperti itu berarti ibu diharapkan tidak boleh berprasangka buruk terhadap anak. Berbaik sangka terus, oh mungkin anak aku lagi makan, mungkin dia lagi sholat. Ada seorang ibu Jihan, ini hampir sama ya, tapi ini pertanyaannya bertanya pada saat bermajelis. Umi, anak saya itu semuanya jauh. Dari kecil saya merasa tidak pernah menjadi seorang ibu. Karena anak-anak aku itu dibesarkan oleh neneknya, karena kesibukan saya. Di saat mereka dewasa pun jarang sentuh untuk menyentuh mereka. Palingan datang, mama tidak pernah tangan ini, katanya tangan ini umi aku sedih. Hampir tidak pernah dicium anak-anakku. Masya Allah. Kira-kira apakah Allah akan murka padaku? Ini pertanyaan seorang ibu dalam sebuah majelis. Umi bilang, ibu, yang merasakan ini bukan cuma ibu. Bahkan ada mungkin 10 orang ibu yang merasakan itu. Tapi Allah tahu. Tugas ibu sekarang adalah jangan murka dan jangan berburuk sangka kepada Allah. Allah tahu mana yang ibu lakukan. Secara perlahan-lahan ibu dimulai dari yang kecil. Ibu harus mulai menata. Ibarat ibu mau naik ke lantai 2 itu harus melewati anak tangga. Tata itu dengan baik. Mulai mencintai mereka. Dekati hati ibu. Nurani ibu itu dekati. Kenapa? Karena anak itu pernah tinggal di kandungan ibu. Anak itu pernah lahir di rahim ibu. Ibu menyusuinya sekalipun mereka itu dibesarkan oleh neneknya. Tapi batin ini pasti, rasa itu pasti akan ada bersama anak-anak ibu. Nangis ibunya, iya umi. Tapi sampai sekarang begitu mereka pengen dekat dengan saya, mereka justru malah sudah nikah dan jauh dari saya. Ibu terus mengalir. Karena kasih sayang ibu itu sepanjang masa tidak akan pernah berakhir. Maka ibu tolong doakan anak-anak ibu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini lisan basahi terus doa itu. Insyaallah ada keajaiban Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iya itu dia ya, ibu yang belum menyebutkan namanya tapi semoga mendengar ini ya. Iya. Untuk pendengar yang ingin memberikan pertanyaan atau ingin curhat juga Umi boleh ya? Iya boleh. Di 082195835080 di YouTube channel RRI Manado juga bisa. Kita akan break sejenak, nanti kita lanjut di sesi selanjutnya.
Jazz Channel. Available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel. Jazz up your life. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI. Masih dengan saya dan Umi Sida di Mutiara Iya. Pagi tentunya. Tadi kan kita membahas mengenai ibu yang jangan Jauh. sampai putus ya mendoakan anaknya yang jauh di rantau. Bagaimana kalau case-nya nih Umi ya? Banyak sekali orang tua yang suka emosi kalau misalnya bangunin anak sahur nih kan. Tantangan itu. Tantangan itu gimana tuh Umi? Bagaimana caranya agar kita tuh nggak males? Karena kan biasa awal-awal emang semangat, lama-lama kan banyak yang akhirnya patah nih kan. Apalagi untuk tantangan untuk orang tua, anaknya males. Nanti 5 menit lagi gimana nih Umi nih? Iya, makanya ada kebijakan orang tua memperbiasakan anak untuk puasa sunnah. Nah, ini proses, ini termasuk persiapan, proses. Kalau anaknya sudah terbiasa dengan sunnah-sunnah yang ringan, di saat wajib itu datang tidak ada beratnya. Ya, jadi kalau dia terbiasa Senin Kamis, puasa Senin Kamis, dia sudah terbiasa bangun malam untuk lail, itu tidak sulit untuk membangunkan anaknya untuk makan sahur. Memang benar itu tantangan. Untuk memulai itu harus siap menerima tantangan. Bolak-balik untuk bangunkan. Ayo, kalimat terakhir udah mau imsak, baru dikaget. Iya mama. Ya gitu. Jadi ada teknik yang sebenarnya ringan. Apa yang disukai? Setiap anak itu kan seleranya berbeda, Dek. Setiap anak seleranya berbeda. Di saat buka puasa, masuk di grup kan. Assalamualaikum anak-anak, ini mama ada di tempat jualan takjil gitu kan. Mau suka makan apa? Nah, 4 orang anak itu macam-macam itu. 4 orang anak, 4 macam kue. Gitu kan. Mah aku suka asidah, mah aku suka lemper, mah aku suka ini. 4 macam kue. Nah, ibu boleh sebagai penyemangat puasa mereka. Tapi mohon maaf, jangan berlebihan. Jangan berlebihan. 1 piring itu cukup dengan 4 warna itu. Kenapa? Karena pada saat kita buka puasa, Masya Allah, membaca doa, Allahumma lakasumtu, begitu sampai selesai. 1 teguk air, 1 butir korma, Masya Allah kenyangnya sampai jam 10 malam. Kita tidak pernah cari lagi. Jadi puasa itu nikmatnya sangat luar biasa. Nah, kalau mereka bolak-balik susah untuk membangunkan, anak seorang ibu pasti tahu selera anaknya. Selera anaknya itu pasti tahu. Biasanya itu kalau Umi ya, request anak-anak, sebentar mau sahur apa nak? Gitu kan pasti. Oh ya Umi, saya mau ingin ini. Disebutkan tuh. Tadi malam katanya mau sahur ini. Itu Umi udah buatkan itu. Bangun dia. Pertama tidak bangun. Kedua, nah pengen dadar kan. Itu kakak udah makan tuh. Hampir habis lagi. Pasti kaget dia. Pasti dia bangun. Misalnya, ini Umi aku sebentar nanti mau sahur, mau makan banyak.
disitulah saatnya kita berperan sebagai orang tua. Iya, makan sedikit dan makan banyak itu tidak menjadi masalah. Yang penting kamu komitmen bangun. Sebelum makan sahur, kamu bangun dulu, lail dulu, tahajud dulu, kamu baca Al-Quran. Terapi-terapi kecil yang membawa makna amalan dan bahkan bernilai amal ibadah, itu setiap hari itu diterapkan. Sehingga mereka tidak susah untuk bangun. Proses pembiasaan itu sudah ada. Yang ada bahasanya ala bisa karena biasa. Jadi pembiasaan itu sudah harus diterapkan. Tapi catatannya begini Jihan, kalau hanya sekedar membangunkan, hanya sekedar menyampaikan kamu lail dulu, kamu ini dulu, ini itu dulu, kita tidak melakukan. Nah ini susah. Karena anak itu mencontoh kedua orang tuanya. Yang terbesit dalam otaknya, oh iya mama sering bangun jam sekian. Oh iya papa sering bangun jam sekian. Ketika saya butuh mereka, tiba-tiba ada yang mengatakan bahwa, oh ternyata membangunkan anak itu tidak susah. Ini kan sangat bagus sekali. Oke Umi, ini kita masuk ke telepon dulu ya Umi ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fatimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu Fatimah sehat? Alhamdulillah sehat Umi. Iya. Oke Ibu Fatimah, kita ke pertanyaan ya Bu Fatimah. Ada 2 pertanyaan Umi. Masya Allah. Yang pertama, amalan apa yang paling utama di bulan Ramadan? Dan yang kedua, keutamaan dan keistimewaan apa yang ada pada bulan Ramadan? Masya Allah. Baik, Ibu Itu Fatimah. saja pertanyaannya Umi. Iya. Terima kasih Umi. Terima Iya. kasih Bu Assalamualaikum. Fatimah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ibu Fatimah ini setiap Mutiara Pagi Islam itu beliau rutin untuk menelpon. Subhanallah. Luar biasa. Ini kici. Iya, terima kasih ya Ibu Fatimah ya. Ada 2 pertanyaan. Iya. Pertanyaan yang pertama, persiapan ya. Ya, persiapan. Ibu Fatimah tinggal menghitung beberapa hari lagi ini pasti sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Semua kita menginginkan semuanya itu bersih. Termasuk yang bersih itu adalah rumah kita. Umi sering bilang sama ibu-ibu, rumah kita itu tidak perlu diganti gonta-ganti gorden yang baru yang mahal. Sederhana tapi nyaman, indah, asri ya, aman, asri, aman, apalagi itu singkatannya itu Nyaman. Iya betul. Itu rapi, indah ya. Itu luar biasa. Yang sederhana aja itu sudah bagus. Nah ini semua menandakan bahwa bagaimana kita menjalani kehidupan di dunia. Tidak dengan berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Jadi persiapan rumahnya tentu harus bersih. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu kita pengen sesuatu yang sejuk. Kita pengen sesuatu yang bagus. Yang kedua, pada saat kita beres-beres rumah, kan sebelum Ramadan itu mungkin kita haus bisa minum ya. Tapi kalau nanti sudah datang Ramadan baru kita beres-beres, ya palingan capek tidur malah. Nah, yang ketiga, banyak orang yang mengatakan begini, alhamdulillah sudah datang bulan tidur. Ini banyak orang yang menunggu Ramadan datang itu supaya dia tidur. Mulai dari sesudah sahur, baku jaga untuk sholat subuh, kembali dari masjid dia tidurnya itu sampai dekat buka puasa. Berarti sudah gugur mulai dari zuhurnya tidak lagi sholat, asarnya tidak lagi sholat, bacaan Al-Qurannya tidak ada lagi. Dia menunggu, begitu banget, berapa menit lagi buka puasa, ya Allah. Itu kita ada loh jihad. Dalam keluarga kayak begitu ini, pemirsa di mana saja berada yang mendengarkan ini nih pasti senyum-senyum kecil ini. Karena setiap rumah pasti ada yang bertingkah kayak begitu. Pasti ada yang bertingkah kayak begitu. Nah Ibu Fatimah, apa yang harus disiapkan? Yang disiapkan selain dari rumah yang bersih, harus ada persiapan lahir batin. Menerima, alhamdulillah ya Allah, sudah datang bulan maghfirah. Bulan yang penuh ampunan. Kita lahir batin menyiapkan diri untuk menjemput bulan suci Ramadan.
Nah, yang senang kedatangan bulan suci Ramadan itu yang dimasukkan dalam ayat tadi. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Masya Allah. Itu ya Bu Fatimah. Yang kedua, apa keistimewaan bulan suci Ramadan? Puasa 1 bulan full itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, bulan suci Ramadan itu hanya diperuntukkan orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Luar biasa. Allah memanggil orang yang beriman seperti awal tadi pengantar tadi yang Umi sampaikan. Untuk apa? Mencapai la'allakum tattaqun. Semoga engkau bertakwa. Ini harapan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bulan suci Ramadan bukan hanya sekadar melaksanakan kewajiban, tapi tujuannya itu la'allakum tattaqun. Karena ada yang begini. Ada dalam satu riwayat, Umi pernah baca bahwa begitu banyaknya, ini ayat kalau tidak salah ya, maaf. Begitu banyaknya kata Allah orang yang menjalani puasa, tapi pada akhirnya dia hanya merasakan lapar dan haus. Nah, keistimewaan puasa Ramadan itu tidak ada dalam dirinya. Nah, padahal kita tidak masak. Ya, buat ibu-ibu nih, kalau ada yang masak pagi, nah itu berarti ya mungkin kita tahu ada yang orang sakit. Apalagi kita perempuan ini kan mungkin ada uzur. Tapi masak jangan masak yang kayak masak biasa sampai kecium di tetangga sana. Kita tumis-tumis. Nggak usah kayak begitu. Syariat itu harus dijaga. Bahkan masak mie aja kita berusaha untuk jangan sampai. Itu tante saya kalau dia masak mie untuk anak-anaknya, kipas angin itu dia pakai semua, dia kunci. Kenapa? Kata anaknya, kenapa mah? Kok sampai kayak begitu? Supaya jangan kecium sama tetangga yang sebelah. Masya Allah, itu harus dijaga. Kadang yang kecil seperti ini malah lalai ya, kita tidak pernah pikir. Masya Allah. Jadi Ibu Fatimah untuk untuk mengetahui keistimewaan itu, selain daripada apa yang Umi sudah sebutkan, dari Ramadan itu, keistimewaan Ramadan itu turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Maka Al-Quran itu kita baca. Kita bahagia sekali. Umi selalu menyampaikan di anak-anak Umi begini. Alhamdulillah, bulan di mana turunnya Al-Quran kita sudah ketemu. Jadi Ramadan yang lalu kita pernah berdoa, ya Allah, ya Rabb, hantarkan, sampaikan umur kami sampai pada Ramadan yang akan datang. Kita berharap, ya Allah, tentunya bahasa yang lainnya, ya Allah, panjangkan umur kami gitu kan, bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Sekarang ini tapi menunggu beberapa hari lagi ke depan kan, wallahu a'lam bisawab. Karena kematian itu adalah perjalanan pasti. Tapi kita berdoa mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk tetap menjalankan bulan suci Ramadan. Amin. Dan yang terakhir Ibu Fatimah, keistimewaan bulan suci Ramadan itu adalah kita tidak akan pernah, doa-doa kita tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Ya seperti itu. Terima kasih. Baik Umi, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Ibu Neni Nur. Ibu Haja, iya. Assalamualaikum, maaf Umi, dari Waalaikumsalam. Ibu Neni. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan anak-anak dengan orang tua selama di bulan Ramadan? Mempererat Masya Allah. mungkin ya maksudnya Iya, ya. betul. Ibu Haja Neni, terima kasih banyak. Ini juga anggota KICI ya. Mereka Masya aktif, Allah. alhamdulillah. Ibu Haja, bagaimana menjaga hubungan orang tua dengan anak di bulan suci Ramadan? Orang tua itu sekalipun anaknya sudah jauh dengan rumah masing-masing, tapi dalam bulan suci Ramadan itu orang tua pasti, hey, ke rumah ambil buka puasa ini ada takjil ini, mama beli. Itu pasti ada tuh, Jihan. Jadi ibunya menyiapkan tidak hanya untuk sama bapaknya sama suaminya, berdua misal tinggal berdua, anak-anak sudah nikah. Itu pasti ini buat anak yang di Kairagi. Ini buat anak yang di GPI, ini dibagi tuh. Kalau anaknya minta maaf ini ndak ada waktu, ibunya sama ayahnya pasti yang ngantar. Itu saking luar biasa seorang ibu untuk menjaga hubungan anak dengan ibu tidak akan pernah lepas. Tidak akan pernah terlepas. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua,
Ramadan itu kita pengen di saat buka puasa harus jaga ini nafsu. Apalagi kalau masuk di kampung Islam, Masya Allah. Dari ujung ke ujung pasti dengar, mari ibu ini enak, ini enak, ini enak. Semua enak. Di mata kita itu semua bagus, semua sedap. Yang terpikir pertama seorang ibu belanja. Dia mencari apa bu? Saya dah cari saya punya anak kesukaan. Ya Allah, Jihan. Ibu itu pasti mencari. Mana nih anakku? Oh maaf ibu, ndak ada di sini. Oh ibu cari apa? Saya cari risolis bu. Oh ibu yang di sana pas saya ndak ada. Cari itu dia cari. Nyampe di sana, oh ndak ada. Habis bu. Pikiran dia. Ya Allah bagaimana caranya? Bilang sama suaminya, Papa nanti kita lewat jalan sana siapa tahu ada risolis. Kenapa sih kata suaminya? Kenapa ini ngotot risolis? Papa ndak tahu. Si Nina tuh kan suka risolis. Masya Allah. Kalaupun hanya sepotong. Hanya satu, tinggal satu. Maaf ibu tinggal satu. Biar enggak apa-apa bungkus nih. Nah, dia itu, mama cari kesukaan kamu tapi cuma dapat satu. Maaf ya. Ibunya minta maaf. Karena kesukaan anaknya tidak terpenuhi. Masya Allah. Jadi untuk menjaga hubungan anak dengan orang tua. Di bulan suci Ramadan itu orang tua berpikir bagaimana caranya supaya anaknya itu bahagia. Yang ketiga Jihan. Ini ada anaknya yang jauh. Ada suaminya, ada istrinya. Di saat sahur pasti ibunya yang angkat telepon. Assalamualaikum nak, bangun sahur. Jangan nanti telat. Imsak, ayo bangun nak. Satu. Sudah kalau sebangun makan sahur, WA mama. WA ndak masuk, WA. Ini anak-anak sudah bangun. Resah, gelisah itu pasti ada untuk seorang ibu. Jadi hubungan ibu dengan anak di saat bulan suci Ramadan itu tidak akan pernah terlepas. Apalagi kalau sudah ada cucunya. Nah dia kan ndak kerja pagi. Mah kita mau kerja, mau antar adik ke rumah. Yuk mari. Nah itu cucunya itu Masya Allah dijaga, dimandiin, disuapin, dijaga. Masya Allah. Jadi hubungan anak dengan orang tua di saat Ramadan ataupun di luar Ramadan itu harus terjaga indah dan untuk selamanya. Masya Allah. Masya Allah. Bu Haja Neni, terima kasih banyak ya. Terima kasih Bu Haja Neni. Di sini ada dari @windah_nz_rruy nih. Masya Allah sehat selalu Umi. Amin ya Rabbal Alamin. Harapan Umi juga Windah ya dalam keadaan sehat walafiat dengan anak-anak ya Windah ya. Masya Allah ini orang aktif dan seorang ibu yang luar biasa buat anak-anaknya. Mengajarkan anak-anaknya untuk puasa sunnah. Membawa anak-anaknya kepada hal-hal kebaikan. Saya tahu privasi orang ini kalaupun tidak 100% gigih bekerja, berusaha untuk mengajarkan anaknya berpijak dengan kuat, tidak pernah menadahkan tangan di bawah, tampil dengan energik, dengan iman dan takwa. Ini memperbiasakan anak-anak mereka untuk sunnah-sunnah yang kecil. Pada akhirnya insya Allah mudah-mudahan Windah dan anak-anak dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menjalankan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Umi, kita ke pertanyaan terakhir nih Umi ya. Baik. Pesan singkat dari Umi gitu ya untuk keluarga-keluarga muslim tentunya agar Ramadan tahun ini tuh lebih bermakna, terus juga lebih banyak bahagianya dari tahun sebelumnya gitu ya Umi. Ada gak sih Umi? Iya. Baik pemirsa di mana saja berada, tentunya ini sebagai bukan pesan-pesan terakhir terus masuk ke innalillah ya. Enggak, tidak seperti itu ya. Pesan singkat aja dari Umi. Iya baik untuk kita semua terutama untuk pribadi Umi ya. Kita berdua ya Jihan ya. Yang pertama, jangan jadikan Ramadan ini sebagai beban. Keluh kesah kita itu pasti akan dicatat. Kecil besar apa yang kita keluhkan, satu ketika di Yaumil Mahsyar itu akan ditayangkan. Yang kedua, tetap berbaik sangka kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau masih mampukan kami untuk bersujud kepadamu, untuk melaksanakan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kami ingin menjadi makhluk hamba-Mu yang fitrah. Yang ketiga tentunya, untuk seorang ibu, orang tua, tidak akan pernah melepaskan suaranya dalam doanya untuk anak-anaknya yang jauh dari rantauan ataupun anak-anak yang dekat dengan dia.
Hantarkan mereka kebahagiaan mereka dengan doa-doa ikhlas dan tulus kita. Berikan ridha kepada mereka. Ridha Allah wa ridha walidai. Suhtullah wa suhtul walidai. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Dan murkanya Allah itu ada pada murkanya orang tua. Yang keempat, jadilah orang tua yang bijak, orang tua yang penuh cinta dan kasih sayang, sehingga tidak mengukur anak kita di mana. Sekalipun mereka ada di luar negeri, bahkan sekalipun mereka sudah dipanggil oleh Allah masuk ke liang kubur, tetap doakan kepada mereka dengan doa yang ikhlas dan tulus dan penuh dengan keridaan. Dan yang kelima, mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan gembira, karena bulan ini spesial buat kita. Bulan ini penuh dengan ampunan Allah. Bulan ini penuh dengan hikmah-hikmah amaliyah, baik yang kecil maupun yang besar. Kita saling memaafkan satu dengan yang lain, jauh daripada dendam. Satu kemuliaan di hadapan Allah bersama Rasulnya adalah tidak perlu menunggu orang yang bersalah kepada kita untuk minta maaf. Tapi dari lubuk hati yang paling dalam, kita harus mampu memaafkan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf kepada kita. Ini ditunggu oleh Allah bersama Rasulnya. Yang keenam, ini poin yang penting. Siapkan diri kita. Karena untuk menyiapkan orang lain, kata Rasulullah, ibda binafsik. Harus menyiapkan diri kita dulu. Mudah-mudahan kali ini tayangan Mutiara Pagi Islam membawa hikmah buat kita semuanya. Dan tentunya untuk menyambut Ramadan penuh dengan hikmah, penuh dengan hati yang suci bersih. Ketenangan itu ada di dalam diri kita dan dimulai dari kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketenangan itu dimulai dari diri kita, dan menjemput ketenangan itu Allah sudah memberikan isyarat kepada kita, yaitu mampu mensyukuri nikmat Allah. Mana yang Allah berikan kepada kita itu yang disyukuri dan jangan berlebih-lebihan. Mudah-mudahan sekali lagi pemirsa di mana saja berada, kita memaafkan satu dengan yang lain. Mungkin selama tayangan Mutiara Pagi ya, ada yang kurang berkenan di hati, baik tutur kata maupun dari segi tayangannya. Kami sekali lagi mohon maaf lahir batin, dan insya Allah kita jaga hati, kita jaga tutur kata, kita jaga pendengaran kita jaga penglihatan kita, sehingga capaian kita, cita-cita kita, la'allakum tattaqun, insya Allah kita capai. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi, Masya Allah, untuk Mutiara Pagi Islam hari ini. Semoga juga ini isi-isinya gitu ya, yang dari tadi kita bahas bisa menjadi bekal untuk Ramadan kita lebih siap lagi, diri dan juga keluarga. Sekian untuk Mutiara Pagi Islam di tanggal 13 Februari 2026, tepatnya di hari Jumat, hari terakhir bulan Sya'ban sebelum memasuki Ramadan. Semoga Ramadan kita juga dilancarkan gitu ya. Amin, amin ya Allah. Untuk Umi sendiri dan juga pemirsa yang sedang mendengarkan. Amin ya. Baik, sekian dulu. Sekali lagi terima kasih Umi. Terima kasih sayang. Dan pemirsa, itu dia tadi. Kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi Islam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi, persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.